Apa yang kamu pikir saat mendengar istilah desain produk? Proses perancangan sebuah produk, packaging, semuanya betul. Namun, belakangan ini hal tersebut mulai merambah ke dunia digital. Apakah sebuah produk digital dapat dijadikan solusi dan pemecah masalah yang terjadi di publik? Tentu saja bisa. Yuk cari tahu apa itu desain produk sebenarnya. Desain produk merupakan sebuah proses dalam mengidentifikasi peluang pasar, mencari tahu sumber permasalahan, menciptakan jalan keluar dari masalah tersebut, dan meminta validasi dari audiens. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, dibutuhkan sebuah metode yang disebut design thinking. David Kelley dan Tim Brown dari IDEO, sebagaimana dikutip dari Smashing Magazine, menyatakan bahwa design thinking adalah salah satu cara pendekatan yang paling populer dalam menciptakan sebuah produk. Seorang desainer yang baik akan menerapkan design thinking dalam sebuah produk desain, baik itu produk digital maupun produk fisik. Hal ini dikarenakan desain produk fokus terhadap end-to-end product development, bukan hanya sekedar fase merancang saja. Merancang sebuah produk tidak selalu mengenai business thinking. Dapat dilihat adanya perbedaan mengenai business thinking dan design thinking. Design thinking memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan business thinking. Dalam design thinking, masalah yang relevan akan dipikirkan dan diproses untuk menjadi sebuah solusi. Maka dari itu, sebelum membuat desain produk akan dilakukan selangkah panjang terlebih dahulu. Dalam membuat sebuah produk, desainer harus mengetahui tujuan dari sebuah bisnis yang ia kerjakan. Untuk mengetahuinya, desainer dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Masalah apa yang akan kita selesaikan? Siapa yang memiliki masalah ini? Dan apa yang mau kita capai? Menjawab ketiga pertanyaan krusial di atas akan membantu para desainer mengerti user experience dari keseluruhan produk, baik dari interaksi sampai bentuk visual dari sebuah produk yang akan dibuat. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, desainer akan mampu dan menimbang kembali apakah produk desain yang dikerjakan bernilai dalam menyelesaikan masalah. Fungsi dan tujuan desain produk. Melansir dari Reference for Business, tujuan dari desain produk adalah untuk membuat sebuah produk atau layanan dengan kegunaan fungsional yang baik. Tidak hanya itu, produk atau layanan yang dibuat pun harus memiliki sales appeal dengan harga terjangkau. Dengan proses ini sendiri, sebuah barang atau layanan dipastikan memiliki kualitas tinggi dengan menggunakan bahan baku dan metode yang tidak terlalu mahal. Adapun fungsi dari desain produk sendiri, menurut Hasim Mikro, adalah sebagai berikut. Kepuasan konsumen. Adanya proses desain produk menjamin kualitas dari sebuah produk sehingga membuat konsumen memiliki pengalaman baik ketika menggunakannya. Yang kedua, meningkatkan penjualan suatu produk. Proses ini pun mendorong terjadinya inovasi dan kreativitas dari sebuah desain. Keunikan dari hasil produk dari proses ini pun dapat meningkatkan penjualannya. Yang ketiga, penentu kesuksesan sebuah produk. Karena mendorong inovasi dalam proses produksi, hal ini membantu sebuah perusahaan menentukan standar dari produk lain yang akan dihasilkan. Yang keempat, meningkatkan kualitas perusahaan. Maksudnya, perusahaan pun akan berhati-hati ketika akan memproduksi sesuatu. Dengan begitu, hal ini akan mendorong perusahaan untuk menggunakan bahan baku secara optimal, mengurangi produksi dan juga limbah. Yang kelima, membantu perkembangan bisnis. Seiring penjualan produk yang meningkat, hal ini juga turut membantu sebuah bisnis untuk terus berkembang mencapai tujuan bisnisnya. Proses desain produk. Sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, desain produk merupakan sebuah proses panjang sebelum sampai ke produk final. Dilansir dari InVision Apps, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, menetapkan visi produk. Sebelum proses desain dimulai, kamu harus mengetahui terlebih dahulu mengapa kamu ingin mengusahakan adanya produk ini. Membuat strategi dan visi produk akan membantu memberikan arahan kepada semua anggota tim yang terlibat.
Pembuatan visi dan strategi ini dapat dibuat sederhana dengan menuliskan pengertian umum apa yang ingin kamu usahakan serta alasannya. Yang kedua, mengadakan riset produk. Setelah visi dan juga strategi sudah terkumpul, kumpulkan user dan lakukan riset pada pasar untuk menginformasikan keputusan produk. Melakukan riset produk lebih awal akan membantu untuk menghemat waktu dan sumber jika nantinya masih ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Contoh dari riset produk adalah interview, survei, dan riset pasar, brainstorming, dan membuat ide. Berdasarkan riset yang sudah kamu lakukan, saatnya untuk melakukan brainstorming dengan bertukar pikiran bersama setiap anggota tim. Brainstorming yang dilakukan meliputi tujuan dari proyek dan solusi apa yang bisa diberikan kepada customer untuk menyelesaikan masalahnya. Kamu bisa menggunakan berbagai macam teknik untuk mengumpulkan berbagai ide seperti sketching, wireframing, dan membuat storyboard. Yang keempat, membuat prototype. Dalam tahap ini, kamu sudah harus mengetahui apa yang ingin kamu bangun dan ciptakan. Dalam proses ini, kamu juga sudah memulai untuk menciptakan sebuah solusi dan mengimplementasikan konsepnya ke dalam sebuah prototype. Prototype bertujuan agar kamu bisa mencobanya sebelum produk selesai dibuat dan melihat respon dari user sebelum melangkah ke langkah berikutnya. Kamu bisa membuat prototipe sederhana maupun prototipe dengan ketelitian yang tinggi, tergantung respon yang kamu inginkan dari user. Yang kelima, tes pasar dan validasi. Dalam produk desain di tahap ini, kamu menggunakan prototipe yang sudah kamu buat untuk diluncurkan dan dites ke publik. Jika kamu menggunakan prototipe dengan ketelitian tinggi, kamu bisa menyelami respon user dari segi kegunaan dan workflow. Sedangkan prototipe sederhana memungkinkanmu untuk memvalidasi seluruh konsep rancangan produk. Penggunaan prototipe sederhana juga bisa kamu gunakan untuk menetapkan terlebih dahulu respon dari para user dari segi konsep. Hal ini bisa membantu kamu masuk ke tahap selanjutnya. Kamu bisa membuat prototipe dengan ketelitian lebih tinggi untuk memvalidasi kembali kegunaan dari produk. Yang keenam, peluncuran. Jika kamu sudah mendapatkan hasil yang kamu inginkan dari percobaan kegunaan, mulailah bekerja dengan developer untuk membuat produknya. Kamu juga akan bekerja sama dengan tim marketing untuk bekerja sama dalam peluncuran produk yang sudah kamu buat. Sebelum peluncuran ke publik, pastikan semua pesan dan nilai yang akan diberikan dari produkmu sudah sesuai, konsisten, dan akurat. Yang ketujuh, aktivitas setelah peluncuran. Sebuah produk tidak selesai dalam tahap peluncuran. Agar produkmu terus digunakan dan diingat oleh para user, ada proses yang harus terus-menerus kamu lakukan. Kamu akan bekerja untuk mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan customer, mengadakan percobaan lagi, serta mendengarkan segala keluhan dan review dari setiap user. Perubahan atau update bisa saja dilakukan lagi setelah produk sudah diluncurkan. Hal ini tentunya untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dibuat serta menjadi one stop solution bagi penggunanya.